Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu syukran jazilan ila Allah li anna fi hadzal yaum nahnu naltaqi fi sihatin wal afiyah. Sabahul khair, kaifa halukum? Arju antum bil khair, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali dengan Mr. Lubab di pelajaran bahasa Arab yang keempat. Hari ini fi hadzal fursah nahnu nastamir darsana tentang, kita akan lanjutkan materi kita tentang bab baru, yaitu at-ta'allum fil fasli, yang artinya belajar di kelas. Qabla nabda hayya naqra basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kosakata, kemudian tentang fi'il mudhari. Kalau di bab sebelumnya yang tentang liburan sekolah kita belajar namanya fi'il madhi, sekarang fi'il mudhari. Untuk yang pertama kita akan belajar tentang kosakata. Nah, kosakata di sini yang kita gunakan adalah kata kerja. Kalau di kelas 4, di kelas 5 kita belajar kosakatanya adalah benda-benda atau tempat. Tapi di kelas 6 kita akan belajar mulai mengenal tentang kata kerja, duduk, belajar, membaca, menulis, dan lain sebagainya. Kosakata yang pertama adalah ini, ada gambar guru sedang menjelaskan. Dalam bahasa Arab adalah yashrahu. Silakan boleh ditirukan, yashrahu, yashrahu, yang artinya menjelaskan. Berikutnya ada seorang anak yang sedang belajar, ada banyak buku, kemudian mencatat dan sebagainya, sehingga dalam bahasa Arab adalah yadrusu, yadrusu, yang artinya adalah belajar. Yadrusu, belajar. Kosakata berikutnya ada anak yang sedang membaca. Membaca, bahasa Arabnya adalah yaqra'u, yaqra'u. Ini kalau sering kita dengar itu ada kata iqra, kemudian ada di surat Al-Alaq ya, kemudian juga ada yang kita sering baca kalau yang sedang belajar Al-Qur'an biasanya diawali dengan belajar iqra. Iqra artinya bacaan, bacalah. Kalau yaqra'u itu artinya membaca. Yaqra'u. Kemudian ada seorang anak yang sedang menulis, apa bahasa Arabnya? Yaktubu, yaktubu. Ya, yaktubu itu artinya sedang menulis. Kemudian ini ada seorang anak yang mengangkat tangan untuk bertanya, apa bahasa Arabnya bertanya? Yas'alu, yas'alu. Ingat saat nanti kosakata ini diingat-ingat cara pelafalannya dan juga hafalkan artinya ya. Apa artinya? Ma maknaha, yakni bertanya. Yas'alu, bertanya. Ini ada anak yang mendengar. Apa bahasa Arabnya mendengar? Yastami'u, yastami'u. Yastami'u itu artinya mendengarkan. Kemudian ini ada seorang anak yang sedang berusaha memahami. Apa bahasa Arabnya? Yafhamu, memahami. Yafhamu dalam bahasa Indonesia artinya memahami. Nah, ini ada anak yang sedang duduk. Apa bahasa Arabnya? Yajlisu. Yajlisu, kita pernah mendengar kata majelis. Kalau majelis itu adalah tempat duduk, di orang-orang pada duduk dinamakan majelis. Ini yajlisu artinya duduk, karena sebetulnya satu kata dalam bahasa Arab itu bisa berbagai macam, bisa dibuat menjadi berbagai macam makna tergantung bentuknya nanti. Contoh, yaktubu menulis, kitabun buku, artinya yang kumpulan tulisan, kitabun. Kemudian maktabun meja, itu adalah di tempat untuk menulis, jadi sebetulnya ada hubungannya. Yajlisu itu artinya duduk, kemudian majelis tempat duduk dan lain sebagainya. Oke, sekarang Mister
tadi dari 8 kosakata ya, atau kata kerja yang sudah Mister sebutkan, bisa sudah kumpulkan di sini. Yasrahu, yaktubu, silakan untuk yang ini silakan kalian catat di buku tulis kalian sehingga nanti di pertemuan berikutnya kalian sudah punya kosakata ini, ketika lupa bisa langsung buka catatannya. Yasrahu oh maaf, ini Mister salah ya, ini Mister belum ganti, ini mohon maaf sebentar, ini salah ya. Mister koreksi dulu sambil kalian catat boleh. Mister koreksi. Yasrahu itu menjelaskan ya. Kemudian ini yastamiu mendengarkan. Mendengarkan. Yafhamu memahami. Memahami. Yas'alu bertanya. Sedangkan yajlisu duduk, dah betul. Oke, nanti di pause aja ketika mau nyadat. Lanjutkan saja ya. Apa itu fi'il mudhari? Karena tadi sudah bisa sampaikan fi'il mudhari, kata kerja mudhari adalah kata kerja yang memiliki makna sedang atau akan dilaksanakan. Sedang atau akan. Ketika kamu menemukan kata fi'il mudhari, maka itu artinya sedang menulis, sedang membaca. Kalau yang di pertemuan sebelumnya itu ada fi'il madhi. Itu kalau menemukan fi'il madhi artinya telah menulis, telah membaca. Kalau fi'il mudhari itu sedang atau akan. Apa ciri-cirinya? Setiap fi'il mudhari, kata kerja sekarang atau akan datang, akan berubah huruf depannya. Yang berubah huruf depannya sesuai dengan dhamir kata ganti. Jadi nanti kan kita sudah mengenal ada huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Satu kata nanti hanya akan berubah depannya saja. Kalau fi'il madhi kan belakangnya kan. Tadi kemarin huwa dhahaba, hiya dhahabat, itu fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari nanti depannya, kebalikannya. Huruf depan pada fi'il mudhari akan menjadi tanda yang tidak berubah walaupun fi'il mudharinya berbeda. Setiap fi'il mudhari pasti depannya ada 4 huruf ini. Salah satu dari 4 huruf ini. Ya, ta, a, na. Itu pasti ada huruf ini di depannya. Untuk lebih jelasnya kita lihat tabel contoh. Ini Mister ada tulis ini fi'il mudhari yang sebelah kiri, fi'il madhi yang sebelah kanan. Mister tuliskan juga fi'il madhinya sebagai perbandingan. Kalau ya sebetulnya kita akan langsung masuk ke fi'il mudhari sebetulnya. Fi'il madhi ini kayak yang kemarin kita sudah pelajari, dhahaba, hiya, dhahabat, ini berubah di akhirnya. Sedangkan fi'il mudhari itu di depannya. Ini contohnya tadi kan kita sudah belajar ini ya, yadhabu, yaktubu, yadhabu pergi, yaktubu sedang menulis, yadrusu sedang belajar, yakra'u sedang membaca. Ini tadi yang kita pelajari ini. Nah, sekarang bagaimana ketika ini kata gantinya berubah? Ingat, dalam bahasa Arab ketika kata gantinya berubah, maka juga ada perubahan di katanya, di kata kerjanya. Tapi perubahannya cuma 1 huruf atau 2 huruf. Kalau ini ada 1 huruf ya untuk fi'il mudhari. Ini bisa contohkan huwa yadhabu, hiya tadhabu, anta tadhabu, ini tadhabu ya, anti tadhabina, ana yadhabu, nahnu nadhabu. Ini juga bisa keliru ini, nadhabu ya, nadhabu. Ini kok ya, ini nadhabu ini ya, yang ini nadhabu. Kemudian yang yaktubu juga sama, selalu pasti huruf huwa itu ya, hiya itu ta, anta itu ta, anti itu sama-sama juga ta, tapi di belakangnya ina, taktubina. Memang kalau ini itu perlu proses panjang untuk memahami ini karena perlu dihafalkan dulu.
Ini Mister kenalkan dulu di awal, nanti akan Mister bahas lagi berikutnya untuk membahas perubahan tabel kata kerja ini. Tapi yang penting bahwa Mister sampaikan fi'il mudhari perubahannya ada di awal kata. Di sini awalnya ya berubah jadi ta. Hiya dan anta memang sama ya, sama-sama ta. Kemudian anti tadi yang awalnya ya berubah jadi ta, tapi belakangnya ada ina. Yang awalnya yaktubu berubah jadi aktubu. Ini juga berubah awalnya saja. Ini fi'il mudhari. Yang nahnu yang tadinya ya jadinya naktubu. Dari nahnu naktubu, kita sedang menulis. Kalau nanti saya sedang menulis, ana aktubu, saya sedang menulis. Kalau kamu sedang menulis maka pakai ini, kamu laki-laki ya, anta taktubu. Tidak boleh anta yaktubu, tapi anta taktubu. Tergantung kata ganti yang digunakan. Huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Yang jelas, sekali lagi hafalkan polanya. Kalau syukur-syukur dicatat silahkan ya, nanti hafal untuk perubahannya. Itu saja untuk materi bab 2 di kesempatan yang pertama ini. Semoga kalian bisa memahaminya, bisa menghafalkan kosakata dan juga memahami perubahan kata kerja sesuai kata ganti. Selanjutnya silakan kalian kerjakan latihan yang sudah Mister sediakan. Syukran ala ihtimamikum, hayyana hatim dirasatana bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.